selamat datang di podcast Your Talks, tempat di mana cerita, pengalaman, dan informasi menarik dibahas dengan santai dan seru. Halo semuanya, semoga kalian dalam keadaan sehat dan semangat ya. Kenalin nih, aku Naima. Dan aku Nisrina yang bakal nemenin kalian di episode kali ini. Ngomong-ngomong Nisrina, kalau ada yang bilang klaim senjata permanen gratis, kamu percaya gak? Kalau dulu sih mungkin langsung klik, soalnya siapa sih yang gak mau hadiah gratis? Nah, itu dia masalahnya, banyak orang yang berpikir seperti itu dan akhirnya malah jadi korban penipuan. Makanya di episode kali ini kita bakal ngobrol tentang phishing akun game, mulai dari cara kerjanya, bahayanya, sampai pengalaman orang yang pernah mengalaminya langsung. Dan kita nggak sendirian nih, udah ada dua narasumber kita, Hisam dan Haura. Halo semuanya. Dan bintang tamu kita, Fikri dan Adila. Halo. Oke, langsung aja kita mulai. Hisham, mungkin masih ada yang asing sama istilah phishing. Sebenarnya phishing itu apa sih? Ya, kalau disederhanakan itu, phishing itu kayak penipuan gitu. Kayak mencuri data, misalnya kayak username. Tapi sih yang paling sering itu penipuan phishing itu kayak termasuknya ke game gitu, akun game. Oh, jadi si pelakunya tuh gak langsung meretas akun. Betul, mereka membuat jebakan yang terlihat meyakinkan kayak gitu. Wah, berarti pelakunya pintar manipulasi orang ya? Ya betul. Kalau untuk akun Coinbase misalnya itu apa ya? Biasanya mereka membuat website palsu yang tampilannya itu kayak resmi kayak gitu. Nah korban itu diminta untuk login. Jadi kayak diminta untuk memasukkan ID sama passwordnya. Dan nanti kayak ID sama passwordnya itu masuk ke website pelaku gitu. Dan setelah itu akun korban bisa diambil alih. Iya, pasti akan hilang nanti. Oke, Haura, modus phishing yang paling sering ditemukan itu apa sih? Kayak memesan hadiah gratis gitu. Bisa karena si pemain itu tergiur dengan item yang ditawarkan, entah itemnya langka, itemnya permanen, atau lain hal. Jadi pelakunya memanfaatkan rasa penasaran korban. Betul, misalnya ada tulisan event spesial, klaim sekarang juga, atau login dan dapatkan item langka sekarang gitu. Padahal itu sebenarnya cuma umpan. Betul sekali, ketika korban mengklaim tersebut, korban tidak akan mendapatkan apa-apa. Nah, sekarang kita mau dengar pengalaman langsung. Fikri, katanya kamu pernah jadi korban phishing. Iya, dan jujur sampai sekarang masih kesal kalau diingat. Waduh, gimana tuh ceritanya? Waktu itu aku lagi scroll media sosial, tiba-tiba muncul postingan tentang klaim senjata permanen gratis. Senjata apa tuh? Pokoknya senjata yang cukup bagus dan banyak pemain yang pengen punya. Terus kamu langsung pilih itu aja? Awalnya iya, soalnya tampilannya mirip banget sama event resmi. Ada logo game, gambar senjata, bahkan komentar orang-orang yang bilang mereka berhasil dapat hadiah. Sekarang aku curiga, komentarnya juga palsu. Nah, aku baru sadar setelah kejadian. Dulu aku pikir itu asli. Setelah itu lalu apa yang terjadi? Aku klik linknya, pas masuk ada halaman login. Aku disuruh login ID dan password akun blank. Dan kamu masukin? Iya, karena aku pikir itu proses selain hadiah. Setelah login, Ada tulisan hadiah sedang diproses. Aku senang dong, tapi ditunggu-tunggu gak ada apa-apa. Terus kapan sadar kalau itu penipuan? Besoknya pas aku mau main, aku nggak bisa login. Aku coba berkali-kali tetap gagal. Ternyata password akun aku sudah diganti. kalau aku sih langsung panik. Aku juga panik banget, apalagi akun itu udah lama aku mainkan. Hisham, kenapa akun Fikri bisa langsung diambil?
Nah, karena saat Fikri memasukkan data login ke situs palsu tersebut, jadi ID dan password akunnya Fikri itu langsung masuk, datanya tuh kayak biasanya pelaku itu menautkan website tersebut tuh kayak ke Gmail biasanya. Jadi nanti tuh ID sama password akun Fikri itu nanti tuh masuk ke Gmailnya pelaku, dan nanti pelaku tuh langsung meretas kayak meloginkan dulu akun tersebut. Jadi melihat dulu nanti tuh melihat dulu kayak akun Fikri itu dalamnya tuh bagus apa enggak. Biasanya kalau pelaku mengganti password akun tersebut, biasanya pelaku itu tuh tertarik sama akunnya Fikri ini. Jadi kalau misalkan akun Fikri ini dalamnya bagus gitu, kayak itemnya banyak, senjatanya banyak, kayak menarik lah. Nah nanti si pelaku itu tuh jadi kayak pengen akunnya, dan nanti selanjutnya digantilah passwordnya, dan nanti Fikri kan bakalan kehilangan akunnya gitu. Karena kenapa saya bisa tahu gitu kenapa cara mengatasi phishing atau misalkan kayak tanda-tanda phishing itu websitenya tuh kayak gimana, kenapa? Karena saya tahu karena saya pernah mempunyai teman yang dulunya sempat pernah menjadi pelaku phishing kayak gitu, dan saya dikasih tahu gitu bahwa phishing tuh cara pembuatannya tuh kayak gimana, cara pencegahannya kayak gimana, terus kayak nanti tuh setelah phishing tuh kita tuh harus kayak gimana. Karena pernah teman saya bercerita kayak dia tuh menyebarkan link-linknya itu kan di sosial media. Jadi kan yang namanya sosial media kan pasti tersebar kemana-mana. Jadi kayak sempet lah kayak beberapa akun gitu banyak yang masuk ke datanya tuh. Jadi kayak dia juga nggak langsung meretas semuanya. Jadi kayak dia tuh ngeloginin dulu satu-satu, kayak milih nih akun yang bagus, yang mana akun yang nggak bagus, yang gimana. Karena buat apa sih dia kayak gitu? Karena rata-rata phishing itu mengambil akun bagus itu karena rata-rata bukan buat dipakai untuk sendiri, tapi bisa dia jual lagi. Karena kan kalau misalkan kita meretas, kita dapat akun yang bagus, ketika kita jual lagi kan bisa harganya jadi tinggi gitu. Sedangkan akun yang bagus gitu kan apalagi game sekarang lagi tinggi-tingginya gitu kan, harganya ada yang sampai jutaan lah malah sekarang mah gitu. Jadi sebenarnya pelaku itu nggak perlu susah-susah meretas akun. Iya betul. Kalau Adila gimana? Aku hampir sama, tapi beda. Wah, dari siapa? Katanya admin Apple dia bilang aku terpilih untuk mendapatkan hadiah spesial. Kalau aku sih mungkin langsung seneng ya. Nah aku juga begitu, aku pikir lagi beruntung. Terus? Aku buka linknya, pas masuk tampilannya meyakinkan banget. Aku hampir login, untuk aku lihat alamat websitenya aneh. Terus kamu udah itu nggak jadi login? Ya aku pengen perkenalan, ternyata itu websitenya palsu. Wah, beruntung banget ya. Nah, dari cerita tadi apa sih tanda-tanda phishing? Yang pertama, hadiah yang ditawarkan sangat menggiurkan. Yang kedua, website atau link yang dibagikan terlihat mencurigakan atau aneh. Yang ketiga, nah, yang pertama, hadiah yang ditawarkan sangat menggiurkan. Yang kedua, link atau website yang dibagikan terlihat mencurigakan dan aneh. Yang ketiga, si pelaku meminta korban untuk login ke akun tersebut untuk mengklaim hadiahnya. Yang keempat, korban didesak untuk melakukannya secara buru-buru. Berarti kalau ada tulisan cepat sebelum hadiah habis, kita harus hati-hati ya? Nah, betul banget. Karena itu merupakan trik si pelaku untuk membuat korban tidak bisa berpikir secara rasional.
Nih, kalau kalian dikasih pilihan, lebih pilih akun aman atau senjata gratis yang belum tentu asli? Setelah kejadian itu, jelas aku memilih akun yang aman. Sama dan gak mau ambil resiko. Dan pelajaran yang paling berharga dari kejadian itu apa? Jangan gampang percaya sama sesuatu yang bagus untuk menjadi kenyataan. Dan jangan malas mengetuk informasi dulu. Oke, sebelum kita tutup, kasih tips singkat dong. Nah, login itu hanya di website resmi ya, karena kan kayak kalian misalkan contoh kayak Fikri tadi bilang kayak main udah lama, akunnya udah lama kayak gitu, dan tiba-tiba dia kan kayak login di website yang palsu gitu, dan terus kan akunnya tiba-tiba hilang, kan sayang juga. Jadi loginnya ke yang pasti-pasti aja, ke website resmi aja. Jangan lupa untuk selalu periksa link sebelum kalian login, dan juga jangan pernah memberikan paspor kepada siapapun. Gunakan paspor yang kuat. Sederhana tapi penting banget ya. Iya, betul. Wah, seru banget nih pembahasan hari ini. Dan semoga bisa jadi pelajaran buat kita semua. Ingat, tidak semua hadiah gratis itu benar-benar hadiah. Kadang di balik hadiah gratis ada jebakan yang bisa membuat akun kita hilang. Oke, saya Naima dan saya Mislina. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Terima kasih sudah mendengarkan. Bye-bye guys. Bye. Coba lagi.